dan Putra dan Roh Kudus. Semoga nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, selamat pagi. Hari ini melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, kita diajak untuk menyadari kembali bahwa Allah Sang Gembala kita mengajak kita untuk masuk sebagai kawanannya di dalam kebersamaan kepada rumput yang hijau. Tuhan menganugerahkan rahmat agar kita berjalan berdampingan bersama dengan Sang Gembala. Kita juga diajak untuk mengalami kasih-Nya, mengalami pada rumput yang hijau itu, agar kita juga mengalami kasih sayang Tuhan yang tiada batasnya. Maka mari kita syukuri melalui kasih kita diingatkan kembali akan keputusan ini. Intensi misa untuk hari ini, kita mengenang dan mendoakan saudara kita yang telah dipanggil, Fabianus Agus Tanu Saryono, yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Semoga Tuhan boleh menganugerahkan rahmat Tuhan dan berkah kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Gembala kami yang selalu mengantar kami kepada hijau dan sumber air yang segar. Engkaulah Gembala kami yang menuntut kami di jalan yang aman dan membimbing serta menghibur kami. Engkaulah Gembala kami yang mendampingi kami seumur hidup dan memberikan rasa aman dan terang. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemudian kepada Allah di surga.
Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah mengembalakan kami kawanan-Mu. Semoga kami hidup sebagai kawanan yang selalu bersatu dan tekun mendengarkan sabda Putra-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kaki domba-gembala itu hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsa. Kamu telah membiarkan kami dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah baik. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menemukan turunan adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan dahaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat kegelapanmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurangi kepalaku dengan minyak. Ia penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan janganlah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, Ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, Ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia, kita, kedua pihak, beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mengatakan ini. Setelah menunaikan pertubusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Dia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Setiap orang pasti mendambakan dan merasa senang apabila lingkungan atau suasana di sekitarnya rukun dan damai. Di dalam keluarga misalnya,
Kalau setiap anggotanya kompak, saling pengertian, punya inisiatif untuk saling membantu, bisa meluangkan waktu untuk kebersamaan, entah mengkonsumsi bersama, makan bersama, berdoa bersama. Tentu setiap anggotanya itu akan merasa dekat tinggal di rumah, karena merasa nyaman, merasa aman, sehingga rumah itu bukan sekedar bangunan, tempat berteduh atau beristirahat, melainkan betul-betul menjadi tempat tinggal dan tempat yang dirindukan untuk pulang dari rutinitas dan kesibukan. Setiap keluarga punya rumah, tetapi belum tentu semuanya punya tempat tinggal. Bacaan-bacaan kali ini memberikan kepada kita gambaran mengenai seorang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang menjaga gembala, memberikan rasa aman dan nyaman kepada gembala, sehingga mereka tidak tercerai-berai, tidak lari mencari tempat amannya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia tidak mau orang-orang yang Dia kasihi itu tercerai-berai, terlantar. Oleh karena itu dalam bacaan pertama, Allah memberikan hukuman bagi para gembala yang tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ia menghendaki sosok gembala atau pemimpin yang bersedia memimpin domba-dombanya dengan penuh kasih. Tergenapilah rencana dan kehendak Allah itu dalam diri putranya Yesus Kristus sebagai gembala sejati. Dalam bacaan Injil dilukiskan betapa besar perhatian Yesus kepada orang-orang yang terlantar, yang tampak seperti domba tanpa gembala. Sampai-sampai Dia rela mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk istirahat demi mengajar dan menolong mereka. Dalam diri Yesus kita mendapat teladan bahwa gembala atau pemimpin yang baik adalah pemimpin yang siap sedia meluangkan waktu pribadinya, mau direpotin, untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah gembala yang menyatukan, yang memperoleh damai. Ia menyatukan baik orang yang jauh, yang belum mengenalnya, maupun yang dekat, yang sudah mengenalnya. Semua orang dikumpulkannya menjadi satu kawan, dan bersama Yesus, semua orang merasa aman dan nyaman. Saudara-saudara yang kasih, peran menjadi seorang gembala bukan hanya ditujukan kepada para imam, diakon, atau suster yang memang tugas dan tanggung jawabnya adalah menggembalakan umat. Akan tetapi peran sebagai gembala sekali lagi adalah panggilan kita semua sebagai pengikut Kristus. Kita bisa menjadi gembala bagi siapa saja, baik di rumah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, atau di dunia. Kita dapat menjadi gembala yang saling menuntun kepada rumput yang jauh, kepada keselamatan, kepada damai dan kesejahteraan. Dimanapun kita berada, dengan segala pengalaman yang kita alami dalam kehidupan bersama, baik kalau kita merenungkan dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah menjadi pribadi yang menyatukan
atau justru lebih suka memecah belah atau mencerai-beraikan? Apakah saya sudah menjadi pribadi yang rela untuk direpotkan? Apakah saya bisa mengesampingkan kepentingan pribadi saya untuk orang lain yang membutuhkan bantuan saya? Dan apakah saya sudah bisa meluangkan waktu untuk kebersamaan dengan orang lain? Atau saya masih cenderung bersikap egois, masih mementingkan kepentingan diri sendiri? Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita pun bisa meneladan sifat kegembalaan Yesus Kristus, sehingga dimanapun kita berada, orang-orang yang sedang bersama dengan kita itu merasa sedang berada di rumah, merasa aman dan nyaman bersama dengan kita, dan sehingga komunitas kita pun dimanapun kita berada bisa menjadi sebuah rumah yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Dan dengan demikian kita semua dapat semakin berbuat, dapat semakin merasakan kasih Allah yang hadir melalui diri kita masing-masing. Marilah kita kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan Mari kita berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita dan mengucapkan syahadat bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang dari surga kudus selaka Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang mandiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Begitu besarlah belas kasih Allah kepada kita umatnya. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita yang amat menyayangi kita dan takkan pernah meninggalkan kita. Bagi persatuan gereja, semoga Bapa mempersatukan umat yang mengimani Kristus Putra untuk selalu mengutamakan belas kasih dan persaudaraan sejati di atas kepentingan kelompok dan perbedaan yang ada. Marilah kita mohon. Bagi kerukunan umat beragama, semoga kerukunan di antara umat beragama dalam masyarakat kami semakin nyata berkat pengembalaan. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak terlantar, semoga anak-anak yang terlantar menemukan tempat tinggal dan cinta kasih sejati. Marilah kita mohon. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa membimbing kita agar selalu bersikap rendah hati dan mau belajar dari orang lain demi perkembangan hidup kita bersama. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Esa,
Engkau menghendaki kami hidup rukun dan bersatu. Oleh karena itu, Engkau mengutus Putra-Mu, berkenankanlah kerajaan damai dan cinta kasih-Nya berkembang sekarang dan di waktu mendatang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih, sehingga Engkau mengutus orang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam berdosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketatannya kami diberikan untuk menerima anugerah-Mu, dan sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Oh
Betul Tuhan Roh Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon berikanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami dari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan dewa, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia mengucap-ucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kepada. Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil dia. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Marilah mengatakan misteri iman kita. Sedia kami kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami pantas layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Engkau. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus dan hukum kami Antonius serta semua orang tua. Ingatlah akan membangun Fabianus Antus Antario yang telah memanggil 1 hari yang lalu dari dunia ini ke hati. Perkenankan ia yang menjadi satu dengan programu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan berapa mati, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajimannya, dan terima mereka dalam sadaya wajah. Kami mohon kasianilah kami semua, agar kami berterima dalam kebaikan abad bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Memelenya, para raja dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan terus serta memuji dan menjaga Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala bangsa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita yang diurutkan lagi, maka beranilah kita berdoa. Amin.
Tuhan sekalipun bebaskan kami dari segala yang jahat. Berilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami dapat dikuatkan oleh firman dan kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan diselamatkan. Dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu berikan kepadamu. Jangan membutuhkan dosa kami, tetapi berikan iman kepadamu, dan berilah kami damai yang kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama. Saudara-saudara yang kasih, inilah pembalap yang masuk desa dunia. Berbagai hatinya diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.
anak-anak dan para pengguna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita akan lanjutkan dengan doa untuk perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Kita doakan bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkah bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yesus mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan kemesraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi Tuhan Tuhan, sekaligus hidangan atas perjamuan kudus yang boleh kami ikuti ini. Semoga Ia pun senantiasa tinggal bersama kami dan menjadi gembala kami, sehingga kami selalu merasa aman dan tentram di dunia ini, sampai kami Kau perkenankan mengalami ketentraman abadi di surga. Sebab Dia Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Di PSD, Paroki Bunda Maria Baru akan mengadakan pasar bola yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 18 Juli. Pengumpulan bisa dilakukan kapan saja dengan menghubungi nomor kita atau ibu di sana dengan menyampaikan pesanan di bawah hubungan Paroki. Umat diundang untuk belanja barang-barang tiga dalam rangka ulang tahun PDPKK Bapak Bunda Maria Baru mengadakan kegiatan keseruan mulai tanggal 2 Juli sampai 30 Juli setiap hari Selasa pukul 15.30 dan mengundang perkumpulan untuk hadir. Bagi umat Bunda Maria Baru yang membeli uang makanan PDPKK dapat diambil di aula bawah pada hari ini setelah selesai misa. Bagi umat yang tidak memesan, bisa langsung membeli di depan aula. Membuka pelaksanaan pendidikan agama Katolik bagi siswa-siswi SD, SMP, dan SMA ini di antara sekretariat Paroki. Pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juli bertempat di aula bawah. Membuka pendaftaran basis bayi untuk pembaptisan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 setelah misa. Orang tua atau wali baptis diharapkan mengikuti rekoleksi sehari sebelum pembaptisan. Formulir pendaftaran bisa diambil ke sekretariat Paroki. Dalam rangka dan lansia dunia,
bertempat di gereja. Semua lansia Muhammadiyah Garut diundang untuk hadir dalam acara tersebut. Dalam rangka Hari Lansia Nasional 28, Lembaga Lansia Indonesia Kabupaten Garut mengadakan kegiatan jalan sehat yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli pada pukul 7.30. Start dan finish di Bacok Pendopo Garut. Para lansia dan umat Katolik Muhammadiyah Garut diundang untuk serta dalam kegiatan jalan sehat. Tiket gratis serta agar bisa pada dua akses ini. Pada kegiatan jalan sehat ini disediakan wifi. Sekian dukungan. Terima kasih. Dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas institusi yang telah membantu hari ini dan juga seluruh umat yang hadir. Sebelum berangkat, kita akan melihat sejenak sebuah tayangan yang dibuat oleh seksi PNE Palsi dalam rangka kegiatan Rasulullah di tanggal 18 Agustus. Mari kita saksikan.
Ibu saudara yang terkasih, balik lagi saya kasih dengan mohon berkati. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, persilakan Pak tidak selesai.